keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, kepada jamaah, sebelum kepada Ustadz, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Insya Allah yang mengisi pada hari ini bersama Ustadz Atib Latiful Hayat. Mata Baitur Rahman, Ahad keempat, bulan Februari, insya Allah bersama Ustadz Dedeng Rosyidin. Bagi yang mau berdonasi untuk penyewaan kontrakan santri, tahfiz, dan asatiz, hubungi stand panitia. Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih tering doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah, dan wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, karena Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, kepada Ustadz kami persilakan waktu dan tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di kesehatan subhanahu wa ta'ala dapat sana kita in taklim dan jadi amal soleh bagi kita semua. Hadirin ikhwati marhamakumullah. Salah satu masalah yang menjadi perhatian usia termasuk umat Islam adalah masalah kepemimpinan. Bahkan saking pentingnya masalah kepemimpinan ini, itu pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau wafat, itu jenazahnya hampir 3 hari ya belum dimakamkan ketika itu. Karena para sahabat masih belum tuntas untuk menentukan siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin, bukan sebagai Rasul ketika itu. Jadi begitu tidak mudahnya bagi kita untuk menentukan pemimpin. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagaimana cara untuk mengangkat atau memilih pemimpin itu. Tapi yang diwajibkan itu adalah harus adanya pemimpin. Tapi bagaimana pemimpin itu dihadirkan, itu tidak ditentukan caranya. Artinya diserahkan kepada ijtihad kita sebagai manusia. Untuk itu saya ingin melakukan semacam refleksi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, atas apa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Bani Israel ini kan umat yang menyita banyak ruang di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal. Yang tentunya agar kita mengambil pelajaran dari Bani Israel itu. Salah satunya adalah ketika Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam atau pasca Nabi Musa alaihissalam, mereka mengalami kesulitan untuk menemukan pemimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekaligus memberikan sebuah
bahan perenungan bagi kita semua. Alam tarau ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana para tokoh Bani Israel sepeninggal Nabi Musa? Jadi Bani Israel sepeninggal Nabi Musa itu banyak mengalami persoalan. Salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Nah, sampai saat itu mereka tidak berhasil untuk mengangkat di antara mereka itu menjadi pemimpin. Saking sulitnya, akhirnya mereka menyerah, kemudian meminta kepada para nabi ketika itu. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam itu banyak nabi-nabi Israel. Akan tetapi dengan kewenangan yang terbatas. Nabi dan Rasul yang 25 itu istilahkannya Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita. Sementara selain itu banyak sekali, ratusan begitu. Nah, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam itu banyak nabi, tapi dengan kewenangan yang terbatas. Masih ada. Nah, saking pelik dan sulitnya orang-orang Israel ketika itu sepeninggal Nabi Musa, mereka tidak mendapati pemimpin yang diharapkan itu. Akhirnya mereka meminta kepada para nabi ketika itu. Itu qulu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, akhirnya mereka menyerahkan pada nabi-nabi mereka agar memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan pemimpin. Jadi mereka sudah pasrah gitu. Nyari pemimpin gak dapat. Kita juga kan nyari pemimpin selalu kecewa aja gitu. Gak dapat. Kalau ada zaman Bani Israel, mereka masih beruntung masih ada nabi. Kita sekarang nggak ada nabi, jadi diserahkan kepada kita semua untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Orang-orang Israel juga sama, bahkan mungkin frustasi. Artinya mereka menyerahkan, meminta agar para nabinya turun tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mirip, tapi ketika itu masih ada Nabi Musa alaihissalam. Masyarakat itu kacau chaos gitu. Ketika terjadi pembunuhan tapi tidak diketahui siapa pelakunya. Mereka tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menemukan. Orang-orang Israel itu akhirnya minta bantuan pada Nabi Musa waktu itu agar meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan itu. Akhirnya Bani Israel ketika itu diminta untuk menyembelih sapi betina. Itu yang dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah. Kesulitan yang sekarang menemukan pemimpin. Datang lagi kepada para nabi. Utuslah pemimpin. Itu dibahasakannya di dalam Al-Quran itu. Pemimpin itu di Malik. Kita suka menerjemahkannya menjadi raja Di raja. Karena pemimpin itu kan hakikatnya yang berdiri di atas. Yang berdiri di atas posisinya. Dia memiliki kewenangan. Memiliki kewenangan untuk memerintah, melarang dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran dibahasakannya itu Malik. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemilik
segala sesuatu pada hari kiamat. Maliki yaumiddin. Orang-orang Israel utuslah pemimpin, raja untuk berjuang di jalan Allah. Yang dimaksud berjuang di jalan Allah, nuqatil fisabilillah, itu karena orang-orang Israel pada saat itu posisinya ya oleh kekuasaan yang zalim yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jalut. Orang barat menyebut Goliath. Bahasa Arabnya Jalut. Dia itu seorang penguasa yang zalim tapi kuat. Maka itu menjadi simbol kekuatan yang besar. Jalut itu. Makanya kalau ada pertandingan yang tidak seimbang dalam ungkapan di masyarakat barat itu, pertandingan itu tidak seimbang seperti pertandingan antara David versus David itu Daud. Nabi Daud itu digambarkan kecil aja dia. Dia menang. Dia menang. Jadi pertandingannya tidak seimbang tapi menang. Itu di masyarakat barat itu digambarkan pertandingan itu David versus Goliath. Orang-orang Israel itu dijajah oleh Jalut. Tapi dia tidak mampu melawan. Ini mencari pemimpin di antara mereka gagal. Mohon kepada nabinya agar ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, untuk melawan. Ya. Para nabi sepeninggal Nabi Musa itu, para nabi Israel memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin Israel melawan Jalut itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, lewat para nabi itu mengutus seseorang yang bernama Tolut untuk jadi pemimpin. Jadi ada yang mengatakan Tolut itu ya nama sekaligus juga postur fisik dari yang bersangkutan yang tinggi, will gitu, tinggi dia. Di Tolut, utuslah Tolut sebagai pemimpin. Tolutan Malika sebagai pemimpin. Ini dia. Nah, dasar Israel ini, mereka gak terima. Padahal sudah janji tadinya. Mereka memohon agar diturunkan pemimpin. Bahkan ketika para nabinya gitu mengatakan, kami khawatir. Katanya. Kalian itu kan selalu ingkar janji. Seperti pada zaman Nabi Musa itu sendiri, mereka itu perang melawan Fir'aun. Akan tetapi ketika perang itu tiba, malah mereka tidak ikut. Meminta Nabi Musa saja. Nah, jadi kata para nabi ketika itu, kami khawatir nanti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan pemimpin melawan kezoliman Jalut, tapi kalian tidak ikut. Mereka berjanji, tidak mungkin kami ini untuk tidak ikut berjuang melawan kezoliman itu, sementara Jalut itu sudah mengusir kami dari tempat-tempat tinggal kami. Itu janjinya sangat meyakinkan di orang-orang Israel itu. Diutuslah Tolut. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah mereka mengatakan kenapa dia? Gitu. Padahal kan tadi itu mereka seakan-akan sudah menyatakan siapapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terima sebagai pemimpin. Tapi begitu diutus Tolut, mereka itu menolaknya dengan dua alasan.
Dengan dua alasan. Yang pertama kata mereka, ya, Tolut itu bukan ya, dari kalangan mereka. Jadi orang-orang Israel itu menganggap bahwa pemimpin itu harus eksklusif ya. Kalau bahasa sekarang itu dari kalangan berdarah biru gitu. Mereka membahasakannya wanahnu haqqu bil mulki. Harusnya kami ini yang lebih berhak gitu. Kalau digambarkan kira-kira begini orang-orang Israel itu. Umpamanya mereka itu para pemimpinnya katakanlah ada 100. Jadi kan Allah menggambarkan alam taro ilal mala'i min bani Israel. Apakah kalian tidak memperhatikan kepada tokoh-tokoh Israel al-mala'. Nah, berkumpul nih tokoh-tokoh itu katakanlah 100. Mereka menganggap bahwa satu di antara kamilah yang berhak untuk jadi pemimpin. Nah kami berdarah biru nih. Mereka bermusyawarah orang-orang Israel itu. Katakanlah kalau sistemnya pemilihan, mereka mengajukan nama masing-masing orang-orang Israel itu. Ya ketika dipilih, calonnya 100. Jadi gak berhasil kan mereka. Pilih lagi, ya masing-masing mencalonkan. Jadi semuanya merasa berhak. Mereka berhak. Makanya berkali-kali dipilih pun tetap saja calonnya 100 mereka itu. Nah makanya menyerahkan kepada para nabinya itu siapa. Inginnya mereka, maunya mereka, Allah Subhanahu wa taala itu memilih satu di antara mereka itu. Ini akan begitu. Jadi mereka nanti merasa mendapat mandat kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah itu Maha mengetahui bagaimana karakter orang-orang Israel. Jadi inginnya mereka, di antara mereka tidak berhasil untuk memilih satu di antaranya, serahkan kepada Nabi. Nah, maunya nanti Allah itu memilih satu di antara mereka itu. Justru yang terpilih adalah Tolut yang bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan darah biru. Tolak mereka. Mereka mengatakan wa nahnu haqqu bil mulki. Kami yang berhak. Atau tadi udah minta dipilihkan gitu. Setelah dipilihkan Tolut mereka. Yang kedua alasan mereka walam takus sa'atan minal mal. Tolut itu bukan orang yang berada. Jadi dalam kriteria mereka, pemimpin itu harus orang kaya. Jadi satu harus dari kalangan ningrat, ya. Kalau sekarang itu ningrat, darah biru. Pada umumnya kalau di kita disebut Raden ya, depannya itu. Tapi sekarang kan setelah merdeka tidak ada ya. Kan banyak yang Raden-Raden juga gak menyebut tuh namanya Raden itu. Ya kecuali kalau di kesultanan yang masih eksis ya. Seperti di Jogja itu kan gelar ya. Ada Bendoro apa gitu. Kangjeng Ratu segala macam ya. Tapi kalau di Cirebon itu kesultanan masih eksis. Ya meskipun gelarnya apa namanya ningrat-ningrat, tapi kesultanannya gak begitu kaya, kayaknya gak dihormati juga tuh di situ ya. Jadi biasanya kenikmatan itu identik dengan kekayaan. Ketika tidak ditopang oleh kekayaan, menjadi tidak begitu bermakna. Nah, jadi kata orang Israel, pemimpin itu harus dari kalangan nikrat. Orang-orang Israel itu sangat feodal mereka dalam menentukan pemimpin itu. Yang kedua harus orang kaya.
kata mereka itu. Ya sebetulnya agak mirip di kita sekarang. Kan kita habis pemilu ya. Terbukti dua hal itu. Yang menang tuh sekarang yang dihitung-hitung semua itu. Ternyata yang punya duit. Yang punya duit. Udah laporan. Kenapa ini jadi menang? Ada serangan fajar cenah. Ya, ada serangan fajar. Sudah bahkan ada yang dapat 1 juta katanya pada pagi itu. Karena dia terima dari jadi sekarang rakyat udah pinter-pinter. Terima aja tuh serangan fajar. Dikaget. Kenapa saya jumlah segini? Ternyata ada yang mengguyur. Dan dari pemilu kemarin sudah terbukti tuh Bapak-Bapak. Jadi sekitar 30% anggota DPR itu adalah para pengusaha. Ya, para pengusaha, sisanya artis. Dan betul sama artis. Jadi demokrasi itu akhirnya memilih yang terkenal gitu, yang dikenal. Nah, ya muncul kan kalau dulu itu apa Dewan Perwakilan Daerah itu tuh Oni pelawak juga yang menang ya. Ini itu. Sekarang Komeng. Komeng itu. Padahal bukan nama aslinya. Nama aslinya kan Alfiansyah. Tapi dia pandai kalau namanya gak pakai Komeng gak kepilih. Terus dia fotonya juga agak serius Komeng itu. Yang serius-serius mah gak kepilih. Yang pakai peci. Komeng kan beri cungar-cengir gitu fotonya. Pilih dia. Jadi bisa dibayangkan ini. Makanya saya pernah mengusulkan DPD itu bubarkan aja. Bahkan Profesor Jimli juga kan anggota DPD, ahli hukum tata negara, dia merasakan bubarin aja lah, gak ada gunanya DPD itu. Kewenangannya agak jelas, karena dibikin juga setengah hati. Apa kewenangan DPD? Gak ada. Kalau DPR 3 kewenangannya. DPR itu. Pertama membuat hukum, undang-undang. Yang kedua menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga mengawasi pemerintah. Kalau DPD apa? Intinya kan yang mewakili daerah. Tapi kewenangannya gak jelas. Membuat undang-undang bukan. Dia hanya mengusulkan. Nah, yang mengusulkan mah gak perlu ada DPD. Orang juga bisa. Kata DPR namanya juga usul. Terus usul pembentukan undang-undang itu bagi anggota DPD hanya undang-undang yang terkait dengan kedaerahan. Lebih terbatas lagi. Jadi kalau kita mah ya mau usul undang-undang apa saja. Tapi kalau DPD mah usul itu hanya yang terkait dengan undang-undang kedaerahan. Jadi kalau gak ada kaitannya dengan Jawa Barat ya gak diusulin. Terus gak ada lagi kewenangannya. Makanya dalam bahasa saya anggota DPD mah seperti rakyatnya menggaji penganggur. Tuh naon apa fungsinya coba? Dan kelucuan itu juga ditambah, bingung kan rakyat. Calonnya banyak, hampir 50 ya. 50. Ada fotonya, tapi itu warawo. Akhirnya oh bener Komeng Komeng situ. Dulu Oni itu pelawak 2 kali menang. Dan ingat, Oni itu karena Jawa Barat kan penduduknya paling banyak. Itu Kang Oni itu dia dapat suaranya terbanyak se-Indonesia. Hampir 4 juta. Dan Komeng juga pasti ini akan terbanyak. Dari penduduk terbanyak. Kan kalau kayak di Sumatera Barat yang pilihnya paling 3 juta, 4 juta. Jadi mungkin dia dapat 500.000 juga udah bisa. Di Indonesia itu minimal 2 juta. Nah dulu si Kang Oni 4 juta. Mungkin Komeng dapat segitu. Harusnya dia menjadi ketua DPD. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Dan kemungkinan besar Komeng juga tidak akan terpilih jadi ketua DPD. Jadi tidak identik antara suara yang diperoleh banyak. Oh, nanti begini, Komeng ada pelawaknya bisa mimpin nanti seserian terus di situ.
Tapi kemudian menjadi ironi bagi kita. Masa Jawa Barat ini penduduknya paling banyak, gak jelas ini yang mewakili ini. Dan sudah terbukti. Kemarin ketika Kang Oni 2 periode. Jadi sekarang yang potensial itu, yang 4 kan, waktu itu 4. Yang paling banyak si Akang Komeng nih. Kedua, konsultan kecantikan. Kedua paling banyak. Yang ketiga, mantan artis. Jihan Fahira. Ya, yang keempat baru tuh Ustadz Amang Saprudin yang sudah 2 periode. Jadi jangankan kemarin milih, kemarin juga kita tidak tahu siapa anggota DPD itu. Ya. Juga kita tidak tahu. Nah ini problemnya. Apa namanya bapak-bapak ya. Jadi sudah mah untuk anggota DPR-nya harus yang punya duit, yang gak punya duit mah kalah dia, diguyur sama punya duit kolaps. Nah orang teh ada geus ngabina ieu teh bang bulan-bulan tapi nah jadi diguyur dia serangan pajar. Ya duit. Jadi kita ini agak mirip-mirip Bani Israil. Menentukan kepemimpinan. Satu harus dari yang Guningrat. Yang kedua harus yang punya duit. Orang ayah di dia mah ningrat lain duit. Begitu kan jadi susah dari kita. Betul kan? Makanya kita terus dilanda pertanyaan soal kepemimpinan. Untungnya Israel itu masih untung, yaitu masih ada para nabi. Di kita tidak ada sekarang nabi. Yang ada adalah para kiai. Sementara kiai juga udah beda-beda. Ini di sini kiainya, ini di sini, ini di sini. Jadi doa awan udah diijabah ke malaikat. Baiklah KBG cenah da ieu mah doa politik unggul ya. Gak ada yang diijabah. Maka ditolak ke orang-orang Israel. Kenapa tolut? Karena mereka maunya itu tadi. Allah itu memilih satu di antara mereka gitu. Tapi kan Allah itu masa bodoh kayak kita gitu. Bisa diperdaya seperti itu. Allah kasih 2 alasan. Mereka kan menolak dengan 2 alasan. Maka Allah kasih 2 alasan. Kenapa pilih tolut? Nah kan tujuan itu melawan Jalut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami tetapkan, kami angkat Tolut untuk memimpin kalian? Karena kami sudah memberikan kepada Tolut itu wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Jadi 2 itu syaratnya. Karena Tolut itu sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Nah, jadi sebetulnya syarat pemimpin yang pertama itu ilmu. Akhirnya diurang, justru diurang malah menumpuk ilmu, mau jadi pemimpin. Dan fenomenanya, justru di Indonesia ya presiden nu pinter teh paling Bung Karno, Bibi, nya Pak SBY lah. Kadienakeun, ya betul kadienakeun mah justru nurun di situ. Padahal syarat kepemimpinan itu ilmu. Nah menurut para mufassir, ilmu di sini artinya ini seperti Az-Zamakhsyari dan lain sebagainya. Pertama itu disebut kalau Az-Zamakhsyari itu ilmu perang. Ilmu perang. Nah tentunya perang dalam artian luas ya. Bisa perang fisik ataupun juga perang-perang yang lainnya. Perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan. Itu harus punya ilmunya itu, pemimpin itu. Dan yang namanya pemimpin di seluruh dunia itu, sekarang di dunia modern, presiden umpamanya dia panglima tertinggi. Angkatan bersenjata. Jadi yang menggerakkan, memutuskan nanti ini kita ini akan berperang atau tidak itu presiden. Bukan panglima TNI. Kalau itu melaksanakan, coba bayangkan kalau si pemimpin nanti
gak punya pengetahuan tentang itu, rusak atau rakyat orang. Ya, sesuai dititah perang segala macam begitu. Ya. Nah, makanya harus tahu ilmu katanya itu tentang, karena yang namanya pemimpin khususnya sekarang di dunia modern, yang namanya presiden, apalagi itu raja, dia adalah panglima tertinggi angkatan senjata. Jadi dia yang menentukan. Gitu. Nah, kemudian dikatakan juga, katanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang kepemimpinan. Pemimpin itu. Nah ini bisa macam-macam. Singkat kata sebetulnya karena pemimpin itu harus memiliki ilmu dalam hal kepemimpinan, jadi dia tahu bagaimana cara meningkatkan perekonomian, bagaimana cara menjaga stabilitas, bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Artinya ilmu di sini pemimpin itu harus memiliki wawasan. Kalau pemimpin itu tidak punya wawasan, maka dia berpikirnya itu menjadi sempit. Jadi tidak mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada rakyat. Jadi istilah nalarnya tuh terbatas gitu. Nah, padahal pemimpin itu kan harus mampu meyakinkan, harus mampu mengajak ya, menggerakkan gitu. Kalau tidak, maka dia pemimpin itu hanya akan membicarakan instruksi gitu karena dia tidak mampu menjelaskan. Nah, maka ilmu menjadi syarat itu. Syarat yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan Tolut sebagai pemimpin? Karena Allah pun sudah memberikan kepada Tolut itu kesamaptaan fisik. Ya, makanya diangkat Tolut itu orangnya tinggi. Nah, yang saya pahami ini, tadi kan lawannya itu Jalut ya. Dia pemimpin yang perkasa, dolim. Boleh dikatakan Jalut itu kan digambarkan ya pemimpin yang secara fisik dia tinggi besar kan begitu. Makanya masyarakat barat menggambarkan Goliat itu kalau lawannya Daud tidak seimbang. Nah, berarti kalau Daud kan kecil, ini gede. Kenapa harus dihadapi oleh Tolut? Kan supaya si Jalut tidak tenyapirakan gitu ya, tenyapirakan. Maka saya memahaminya pemimpin itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang tantangan yang dihadapinya. Pemimpin itu. Ini kan yang dihadapinya Jalut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kenapa mengirimkan Tolut? Karena tantangannya seperti ini. Maka lebih pas ini kalau dihadapi oleh Jalut. Jadi pemimpin itu siapapun adalah mereka yang harus mengetahui tantangan zamannya. Jadi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu apa? Jadi pemimpin itu adalah mereka yang harus mampu membaca tantangan zaman. Dan yang namanya tantangan, Bapak-bapak Ibu, selalu di depan. Gak ada tantangan di belakang. Masa kita sebagaimana tantangan yang ada di belakang kita? Gak ada. Yang di belakang mah sejarah gitu mah, yang harus kita ambil hikmahnya. Makanya kenapa bahasa dari pemimpin itu, tadi kalau dibahasakannya Malik, juga imam. Imam tuh kan. Ada imam, ada amir, ya seperti Amirul Mukminin. Artinya pemimpin itu adalah mereka yang perintah-perintahnya itu dapat diikuti. Jadi pemimpin yang baik itu adalah ketika dia memerintahkan, perintahnya itu diikuti. Karena memang orang tersebut pantas untuk diikuti. Dalam bahasa kepemimpinan disebut dengan imarah. Itu perintahnya. Asalnya imam.
Jadi pemimpin itu dibahasakan sebagai imam berada di depan, mampu mendeteksi, membaca tantangan yang dihadapi oleh bangsanya. Jadi dalam konteks ini juga kenapa sebetulnya seorang pemimpin itu harus memiliki pengalaman. Jadi ketika ditetapkan di kita, syarat untuk menjadi presiden itu minimal usianya 40 tahun. Ini bukan diskriminasi, tapi harus pengalaman. Dan 40 tahun itu usia masuk kepada dewasa. 40 itu. 40 tahun mah bukan lagi untuk memulai. Jadi lamun geus umur 40 tahun, urang teh can benghar-benghar ting urang ngimpi jadi konglomerat. Ya karena susah juga kalau 40 tahun baru memulai kan. Nah, sudah mulai menurun 40 tahun itu fisik dan pikiran juga. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan, namun geus 40 tahun ya sakola teh kakara anggeus ya jangan berpikir juga untuk berkarir di dunia akademis dan lain sebagainya. Karena usia 40 tahun itu usia matang yang dia kalau dia take off bukan lagi start itu usia 40 tahun itu. Ditetapkanlah di undang-undang kita itu calon presiden wakil presiden teh 40 tahun. Dia berdasarkan kematangan, dia punya pengalaman mengelola emosi dan lain sebagainya. Itu gitu kenapa 40 tahun. Jadi robah-robah jadinya. Ya, di kita. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Ya, yang apa namanya? Karena kenapa? Karena kita republik. Kalau republik mah, ya itu bahasa Arabnya jumhuriyah. Itu republik dari bahasa Latin res publica. Res itu wilayah. Ya, suka ada tempat kita beristirahat di orang sebut rest area. Di rest itu kan tempat. Rest itu istirahat kan. Kalau pakai T itu bahasa Inggris. Nah, kalau ini rest di itunya nggak pakai T, artinya wilayah. Publika itu umum. Jadi kepemimpinan umum di negara kita itu karena bukan kerajaan, semua orang berhak. Tapi itu tadi harus ada syarat pengalaman, maka ditentukanlah. Ada di kerajaan mah enggak, karena yang menentukan keluarga. Maka ada kadang-kadang begitu lahir dia sudah jadi raja. Ya karena kebetulan di rajanya katakanlah meninggal dunia. Maka suka ada raja yang dia dididik dulu. Itu banyak ada ya. Yang dia jadi sultan ketika dilantik itu usia 6 tahun. Tahun mah tuh raja teh masih kena ngadu kaleci. Nah, maka dia dibimbing dulu tuh di kerajaan. Kan gak bisa kepada yang lain. Indonesia ini bukan kerajaan. Masa kita harus mengangkat presiden yang berusia 6 tahun? Begitu kan masalahnya. Jadi, apa namanya, aman. Karena harus dia memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan. Bung Karno jadi presiden usia 40 tahun. Tapi kan dia sejak muda dari situ berjuang kan dia. Karno itu. Harto juga bisa. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala kenapa saya mengangkat Tolut? Kenapa? Bastotan fil ilmi wal jism. Ini. Israel. Akhirnya mereka terpaksa menerima di apa orang-orang Israel itu terpaksa menerima karena mereka tidak berhasil. Tapi karena terpaksa menerima, ini dirasakan juga oleh Tolut ini berat ini memimpin masyarakat yang dia itu sebetulnya tidak sepenuhnya dia menerima. Maka digambarkan nih di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika Tolut itu kemudian membawa pasukan untuk melawan Jalut, falamma fasala Talutu bil junud, dia bawa pasukan untuk melawan Tolut itu puluhan ribu. Allah mengetahui nih, orang-orang Israel itu setengah hati untuk menerima Tolut sebagai pemimpin. Sehebat apapun pemimpin, kalau tidak didukung oleh rakyatnya, tidak apa-apanya. Ini yang harus jadi kesadaran, siapapun jadi pemimpin. Lamun rakyat, enak orang masa personat Indonesia, terus temayar pajak, kolep tuh. Karena sekarang APBN kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu boleh dikatakan 60% itu dari pajak. Dulu, tahun 70-an akhir, 80-an awal, itu dari minyak. Dari minyak tuh APBN itu. Karena orang banyak sekali itu. Minyak ya. Makanya dulu disebut dengan oil boom. Dari BBM itu di situ. Tapi begitu berkurang persediaan itu, maka ada istilah dulu itu ekspor non migas. Itu ya, pernah dengar tuh. Nah, APBN kita asalnya 70%-nya itu, bahkan 80% dari minyak dan gas. Wah, melimpah. Tapi sayang nanti dikorupsi. Jadi rakyat mah ker urang ceyah minyak dan gas ngasaan. Tapi nalika si minyak dan gas kakarang ngasaan. Jadi ngasaan pahitna. Gitu kan, ngasaan pahitna, tapi ker ceyah mah enggak. Bahkan kan terkenal dulu di Pertamina yang legend itu Pak Ibu Sutomo. Dia kan Pak Ibu Sutomo itu kaya sekali dia. Sampai punya hotel Hilton tuh di situ dia. Bahkan diceritakan ketika beliau tuh ulang tahunnya di Swiss. Undangannya dibawa pakai pesawat ke Swiss di situ. Migas. Jadi kalau pemimpin tidak didukung rakyatnya, seperti ayeuna orang teu mayar pajak, ambruk itu. 60% sekarang dari pajak. Matak segala rupa dipajegan kan ayeuna. Pajegan. Saya juga pajak teh lieur ya. Jadi dari terima nih, lima macam penghasilan di situ. Eta teh tiapnya dipajegan. Bahkan pajak yang saya bayar lebih besar dari gaji pokok yang saya terima. Rek teu bager kumaha saya ieu ka negara. Jadi pajak yang saya bayarkan ya, tiap bulan itu lebih besar dari gaji pokok yang saya terima. Bapak harus tahu nih, gaji pokok di Indonesia itu paling tinggi itu 6 juta. Itu pegawai negeri itu paling tinggi. Untuk golongan tertinggi, saya kan sudah golongan tertinggi nih untuk pegawai negeri itu udah tertinggi. Kalau itu udah jenderal. Tapi gaji pokoknya kan gaji pokok paling ya 6 jutaan kurang. Nah, saya bayar pajak itu lebih daripada gaji pokok. Bayar pajak. Belum kalau makan di rumah makan, bayar pajak kan? Pajak. Jadi berapa tuh bayar pajak itu? Pajak itu semua ya. Beli ini pajak, beli ini pajak semua. Ada pajak bumi bangunan, pajak mobil, motor, baheula lama radio, televisi, pajak sempet kan? Nah, dulu pajak radio, pajak televisi, mendirangan. Jangan sepeda juga dulu. Pernah dengar bapak-bapak peneng? Kalau anak muda sekarang nggak tahu itu bahasa Belanda itu peneng. Nah, ketika saya sekolah di SMP dulu itu masih bayar peneng, tempel kan, tempel dengan sepeda. Tapi dasar baru udah letik gerak, peneng nate disoekeun. Yang punya saya itu cokot manehan teu mayar peneng ditempelkeun kan manehanana. Jadi lila peneng di sepeda saya itu nggak ada semua. Pusing.
nurutan we ningali we mah ieu penangna ya beuteuh keneh cokot we saeutik. Nah, dan urang ge dicokot. Jadi eta mah jiga urang senal capit di paok nyemaok deui gitu kayak gitu ya. Teu pusing atuh. Meuli penang tiap minggu dicokotan deui. Ah, mah teu meuli penang niar we ningali mana ieu ya. Nu penangna beuteuh keneh. Ah geus alit. Kan aya pamariosan dia di jalan kamu. Penang. Nah, ieu anu nyoekeun Pak gitu. Penang itu dulu. Di zaman penang ditempel sudah. Dulu sepeda, televisi, radio. Kenapa jak semua? Tapi sudah puluhan tahun, radio, televisi bebas. Penang tidak ada, tapi motor masih ada. Nah, Tolut itu, aduh, ini menghadapi tantangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Tolut sudah membawa pasukan, Allah mengatakan, "Innallaha mubtaliikum binaharin." Tolut, Allah itu akan menguji ya kalian itu dengan sungai. Untuk menentukan nih pasukan yang banyak itu mana yang nanti benar-benar. Karena yang menentukan kemenangan itu ternyata bukan jumlah. Ternyata bukan jumlah. Akan tetapi motivasi ya dan semangat untuk mempertahankan kebenaran di situ. Ini itu yang maka diujilah tuh pasukan Tolut. Kemudian kumpulkan sama Tolut. Pasukan Israel. Kalian akan diuji nih oleh sebuah sungai. Barang siapa yang tidak meminum air sungai, wa man lam yat'amhu. Siapa yang tidak meminum atau kalian mengambil apa saja, umpamanya ikannya kan tidak diminum nih, tapi dimakan. Maka bahasanya wa man lam yat'amhu. Siapa yang tidak mengkonsumsi apa yang ada di sungai, airnya tidak diminum, ikannya tidak dimakan, maka itu pasukan aku. Jadi nanti yang akan ikut ke medan perang itu yang tidak minum air sungai. Tapi barang siapa yang minum air sungai, illa man iqtarafa ghurfatan biyadih, kecuali yang minumnya ngalengitkeun hanaang unggul, itulah pasukanku. Mungkin bertanya di bapak-bapak, kenapa diujinya dengan sungai? Ya kan di Timur Tengah. Yang gersang. Jadi begitu lihat sungai itu, segala-galanya. Inilah kehidupan. Beda jeung di urang. Ieu kakenca, kakatuhu, katukang kaharep, walungan. Kulantaran loba teuing jadi eueuh syukur di urang kana walungan, di kotoran. Harideung we. Nepi ka di Palarang oge kan barawa tuh di situ. Padahal eta teh sepotong ya kenikmatan surga yang dihadirkan di Indonesia. Kan di surga waktu kenikmatannya apa? Tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai, kurang kotoran. Baru terasa sekarang hareudang. Gunung eueuh, susukan saraat. Galamun kongang majigana mah di urang mah susukan gerek disaeur. Gerek dijadikeun imah geus sumawana sawah mah kan, saeur. Jigana mun bisa walungan oge disaeur. Di Timur Tengah itu ini ibarat kehidupan. Sungai. Kabayang atuh dia sudah berjalan berpuluh-puluh kilometer hanaang ningali walungan. Sementara syaratnya siapa yang tidak minum itulah pasukan. Akhirnya ngegelebrus. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhum, mayoritas lain we sakieu ngalekik teuleum juga namun wah udah fasyaribu minhum illa qalilan, kecuali sebagian kecil. Itu sebagian kecil. Jadi dari ribuan pasukan ada mufasir yang mengatakan akhirnya yang berhasil dia ya, hanya minum sedikit itu sebagaimana disyaratkan oleh Tolut hanya 314. Sebagaimana pasukan Rasul waktu perang Badar katanya. Jadi 80% itu atau bahkan lebih tidak lulus. Dan mereka pulang.
Karena ketika habis minum, ini yang mayoritas minum mengatakan begini kepada Talut. La taqata lana al-yawma bijalut. Talut, kayaknya hari ini sudah tidak bisa kami menghadapi Jalut itu. Ya enggak geus eungap meureun bunghak beteng ya. Minum di situ dia. Tuh lulus tunur dan lain sebagainya. La taqata lana al-yawma bijalut. Kami ini enggak mampu, Talut, enggak mampu. Di barat ikut. Talut juga seber ya bahasanya. Seber itu dari ribuan cuma 300-an yang di situ. Aduh, gimana ini menghadapi Jalut? Sudah dia kokoh penguasa, pasukan sedikit. Nah, di sini nih, kemudian yang sedikit itu menguatkan kepada Talut. Tenang Talut. Kaming fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah. Ingat, sejarah mengajarkan, membuktikan kemenangan itu di tangan yang fi'ah qalilah, kelompok kecil. Itu kemenangan itu. Nah, yang dimaksud kelompok kecil begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu tadi kan ujian tuh, sungai itu. Jadi maksudnya kemenangan itu di tangan orang-orang yang teruji. Jadi fi'ah qalilah itu harus dipahami kelompok yang teruji. Hanya biasanya atau hukum alam mengatakan yang teruji itu jumlahnya sedikit. Jadi bukan begini lamun hayang menang orang kudu saeutik, bukan begitu. Tapi kemenangan itu di tangan orang-orang yang teruji. Dan sunnatullah mengatakan yang teruji itu selalu sedikit. Ibarat begini. Ada nih ujian 5.000 orang peserta. Yang diterima 100. Kan begitu. Enggak ada nu daftar 5.000 diterima 5.000. Makanya tuh eta mah eueuh ujian anak oge. Tapi di Indonesia mah anu aneh, di daftar 5.000 nu diterima 6.000. Itu di Indonesia, ayah nu teu milu ujian tapi lulus. Itu ya ada, dulu ada satu perguruan tinggi, nu daftarna 2.000, nu diterima 2.500. Kan anu logis mah nu didaftar 2.000, nu diterima 500. Selalu yang teruji itu sedikit. Nah, jadi orang-orang Israel yang teruji mengatakan kepada tenang Talut. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Sejarah itu mengajarkan kepada kita semua kemenangan itu di tangan orang-orang yang teruji. Ya, sunnatullah mengajarkan kepada kita yang teruji itu selalu sedikit. Kalau dibuat tamsilnya ibarat emas. Emas itu kan ada di bongkahan tanah. Tanahnya itu bisa tonan gitu. Tapi yang jadi emasnya lamun ayat tanah 1 ton, apa emasnya 1 ton? Paling oke 1 kilo meureun, apa mungkin setengah kilo. Itulah emas. Enggak ada ya mah tanah 1 ton, emasnya 1 ton. Ah, itu eta mah lain tanah, berarti emas itu. 1 ton tanah. Diolah sedemikian rupa berkeluaran 1 kilo. Padahal 1 ton itu kan 1.000 kilo. Hanya 1 kilo saja. Emas. Jadi orang yang teruji itu seperti emas. Idah tarakot ihmarrot. Emas itu dia kalau dibakar gitu ya, bakar. Dia itu memperlihatkan jati dirinya merah dia. Tapi lamun emas mah belum deh jadi hidung. Wa in wuzinat, dan emas itu kalau ditimbang gak berkurang. Kalau diperdagangkan emas itu dimanapun laku. Dan nih ibu-ibu biasanya muka Mekah ya, Mesir emas Dubai cenah. Beli gitu, jual di sini, payu nggak? Yang nama emas di mana-mana. Nah jadi orang yang teruji itu ya seperti itu. Dan emas itu ya sedikit, gak ada orang jualan emas di toko emas deh. Jika jualan bajak itu ngegala lempeng, gak ada di toko emas, seetik. Tapi orang itu, apalagi sekarang namanya logam mulia.
Logam mulia mah sagram nate sabaraha ya? Sejuta ya. Sejuta itu 1 gram. Ya, 1 juta. Jadi kalau kita punya 1000 gram teh 1 kilo ya. Kilo berarti 1 miliar itu Pak. Logam mulia. Ayeuna orang 1 kilo batu. Ayo mah. Nah ini 1 kilo ini batu. Ini 1 kilo logam mulia. Ya makanya ibu-ibu kan kalau dikasih ini ada uang apa namanya belanja lebih. Nah, bulan ini ada lebih ini 10 juta. Beli logam mulia. Bulan depan leuwihna ieu mah uang belanja teh leuwihna 15 juta ya. Terus teh leuwihna sakitu. Oh, ente ya. 10 juta logam mulia. Pas setahun teh guningan 1.000. Tepira kan digini aja pegangnya. Begini. Harganya. Itulah orang yang teruji itu seperti itu. Nah, Tolut kemenangan itu tenang. Akhirnya apa yang terjadi? Menang Tolut. Dan Allah mengajarkan kepada kita termasuk kepada Tolut. Ya, Tolut kejalmi bisi sombong ya. Akhirnya Jalut oleh siapa terbunuhnya? Waqotala Daud abijal. Yang membunuh Jalut itu bukan Tolut. Jika nama lamun ku Tolut mah ya, dibunuhnya. Saya ini pemimpin dari situ. Akan sombong tuh dia. Namina Gejalmi kan. Tolut itu. Tapi justru yang berhasil membunuh itu adalah prajuritnya. Bahkan dia posturnya tidak sebesar Jalut. Sehingga tadi masyarakat Barat mengatakan David versus Goliath itu. Itulah yang Allah memperlihatkan kepada kita ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya pemimpin itu lain kudu sagala kumanehanana. Justru yang namanya pemimpin itu adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, untuk memahami potensi yang ada di rakyatnya. Lain sagala kumanehanana. Ini Daud nih dia. Posturnya kecil, otaknya cerdas. Ya, biasanya nu laletik kelebihannya otaknya cerdas. Daharna tereh, da pejitna ponok. Jadi pejit ponok, pikiran panjang. Lamun anu jangkung, pejit panjang, pikiran ponok. Batur manggis anggeus, ieu mah dahar keneh. Terus kudu segala diosiannya di situ ya. Pak Habibie kan tuh kecil tuh Pak Habibie, otaknya yang panjang. Jadi kalau makannya cepat. Anu pejitna panjang mah daharna teu anggeus-anggeus. Bagus beres sanggup ngalemkeun namanya sebutnya. Ngalemkeun ku cau amon hiji badag. Geus cau amon ngalemkeun teh kopi segelas. Tak anges sih dahar teh ya yang dia di situ. Daud nyata yang mengalahkan Jalut. Jadi pemimpin itu harus tahu apa kelebihan yang ada di masyarakat. Makanya benar tuh konstitusi kita. Nah, salah satu tugas pemimpin itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah Bapak-bapak Ibu sekelumit ya kita berefleksi dari kisah Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Tolut? Karena 2 saat kepemimpinan itu yang paling pokok. 1, ilmu. Yang kedua, pemimpin itu harus mengetahui tantangan zamannya. Nah, bangsa Indonesia teh urang teh can makmur wae. Anu beunghar teh jauh pisan jeung nu miskin penghasilanana. Di sini yang dia memiliki harta 1 triliun ke atas itu kan paling 20 sampai 25 sirah. Anu kakayaan nanti 1 triliun. Tapi mayoritas penghasilannya ada yang 1 bulan
masih 1 juta rupiah. Itu setelah 78 tahun kita merdeka. Ini tantangan yang harus dihadapi. Sementara negara kecil kayak Singapura udah jauh ini kita. Atau Qatar, sekarang negara yang paling kaya itu Qatar. Qatar itu negara kecil. Tapi si penghasilannya nanti geus loba pisan. Di Qatar itu. Sementara kita negara besar. Makanya ada yang berpikir cenah ngarah makmur. Nggak sesuai negara Indonesia itu kudu jadi 30 negara gitu. Kecil kan. Tapi intinya sebetulnya tugas sekarang pemimpin Indonesia itu, presiden dalam hal ini, bagaimana mensejahterakan. Tapi saya tuh pesimis juga ya. Dan ternyata dari korupsi itu, korupsi untuk satu sektor di bidang pertambangan yang 347 triliun tuh. Satu sektor. 347 triliun. Dan setelah dicek lagi Bapak-bapak, ternyata itu 189-nya itu adalah ekspor ilegal emas. Bayangkan. Makanya kata Pak Mahfud yang jadi cawapres kemarin, kalau benar dikelola dari sektor pertambangannya saja, ini baru yang diketahui itu korupsi segitu. Maka rakyat Indonesia itu per orang akan dapat per bulannya 20 juta. Jadi Al Mahmud bayangkan, Bapak nih ada 5 orang keluarga 100 juta sebulan. Jika nama sare gadina duit atau orang di situ. Jadi seharusnya kita ini udah kaya dari situ. Kenapa Qatar, kayak Bahrain segala macam? Ternyata kan yang dianugerahkan oleh Allah sumber dayanya itu dikelola oleh negara 100%. Sekarang di kita mayoritas 70% dikelola oleh asing. Report kan untuk yang itu emas di situ. Dan dulu perjanjiannya itu kan sebetulnya bukan emas di situ, tembaga apa gitu. Ternyata pas digali, aya emas. Cek si Freeport tekan perjanjiannya juga tembaga, ya mah. Pas digali aya emas. Ya pinter deh ya. Kan mereka mengetahui itu. Ya kalau sekarang pakai teknologi remote sensing. Di dia teh ternyata aya emas ya tembaga. Orang Indonesia mau nyawan iya sebut we tamaga unggul. Gitu. Ternyata ada emas. Ini kita. Jadi sekarang bagaimana caranya agar itu dikelola seperti oleh negara, bagikan ke rakyat. Di mana rakyatnya kan dibagi BLT 5 tahun sekali di situ. BLT. Nah sekarang harus diubah, jangan BLT, tapi kekayaan negara itu. Nu tadi teh ya. Baik atulah ente 20 juta saurang oge, geus we per keluarga. Ya dikasih sebulan itu 50 juta, cekap dia namanya. Cekap tuh. Apa? Dan itu mampu. Itu kan dari korupsi tadi yang ratusan triliun, akibatnya maka duit yang triliun itu hanya dikelola oleh segelintir orang. Tapi kalau saya dia presiden mah jadilah kusim kuring bere 50 juta ewang. Tapi kan bapak-bapak ibu-ibu gak milih saya. Jadi dia kan gambar neueuh cenah gitu. 50 juta per keluarga amur. Terus cekap segitu tuh. Bisa dibagi 50 juta ke jadi kirang deh. Dan biasanya masuk pindah cai pindah tampianan itu. Itulah tugas kepemimpinan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bastotan fil ilmi wajib harus tahu tentang depan. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saya refleksi ini setelah pemilu daripada liar kan orang ngitung-ngitung parasean segala macam, jelas nu menang mah nu kabeh ngaguyur duit, anu teu ngaguyur duit mah anu keur ngaruk. Aduh. Panas beak duit nu kamari teu meunang, guyur. Situ. Maka kita berefleksi atas apa yang pernah dialami oleh Bani Israil ya, di masalah kepemimpinan. Dan mudah-mudahan itulah 25 tahun deui meureun anak incu urang bisa mewujudkan
Kita sudah tidak ada sini juga tidak apa-apa. Nanti per keluarga rakyat Indonesia penghasilannya sudah 100 juta. Meskipun kita sudah di dalam akhirat. Tidak apa-apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat khususnya bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf kepada seluruh jamaah jika terdapat banyak kesalahan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dimohon untuk dimaafkan. Ditutup saja dengan doa kafatul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.